Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim yang tidak ia sukai jika hal itu disebutkan, baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriahnya, dan sebagainya. Caranya pun bermacam-macam, diantaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Kira-kira apa ya hukum ghibah dalam Islam? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya sahabat muslim. Di-share juga ke teman-teman dan grup WhatsApp keluarga pastinya. Ghibah merupakan perbuatan yang tergolong dalam dosa besar, sebagaimana Imam Al-Qurtubi ungkapkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, bahwasanya ghibah itu sebanding dengan dosa zina, pembunuhan, dan dosa besar lainnya. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, perbuatan bergunjing lebih cepat merusak agama dibandingkan dengan penyakit yang menggerogoti tubuh. Ghibah sendiri membahayakan baik bagi orang yang dibicarakan, diri sendiri, dan bahkan masyarakat. Seorang muslim yang mempergunjingkan saudaranya dalam hal bukan ghibah yang diperbolehkan, sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu, ia juga telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas jika ia mendapat kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan kepada orang yang mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali siksa neraka. Ghibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Dalam keadaan begini, bukan Allah yang berada di hatinya, melainkan iblis yang turut bersarang di hati bahkan di bibirnya. Tidak ada kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh melainkan dosa. Tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada halayak, sedangkan mereka yang berghibah artinya telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Saat hal demikian terjadi, tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, pengrusakan, perkelahian, bahkan sampai tindak kejahatan pembunuhan. Andai kata dendam itu hanya dipendam sekalipun, pasti akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi renggang karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Orang yang suka bergunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Dengan menggibah, sebenarnya tanpa sadar seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, gibah dapat melenyapkan amal ibadah. Gibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah menjadikan Allah murka sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Dalam keadaan demikian adalah iblis menjadi lebih mudah dalam mempengaruhi manusia sehingga ia pun semakin gencar berbuat maksiat sekaligus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Rasulullah SAW ada 2 orang sahabat Rasul yang menggunjing salah satu dari teman mereka, yaitu Salman. Pada waktu itu, Nabi SAW meminta Salman untuk pergi mengambil makanan dari Baitul Mal untuk diberikan kepada 2 orang yang datang kepada Nabi SAW. Pengurus Baitul Mal, Usamah bin Zaid, berkata bahwa dia tidak mempunyai apa-apa
Ketika melihat dan mendengar kejadian ini, salah satu dari dua sahabat Nabi tersebut berkata pada temannya, "Dia, Usamah, pelit." Dan tentang Salman, mereka berkata, kalau seandainya dia disuruh untuk mengeringkan sumur yang penuh dengan air, maka dia akan melakukannya. Setelah itu, dua sahabat Nabi SAW pergi untuk mengintai apa yang sedang dilakukan Usamah. Ketika mereka datang ke sisi Nabi SAW, beliau bersabda bahwa, "Aku mencium bau daging dari mulut kalian." Mereka berdua berkata, "Sesungguhnya kami hari ini benar-benar tidak memakan daging, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Iya, kalian telah memakan daging Salman dan Usamah. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Para ulama akhlak mendefinisikan ghibah atau menggunjing sebagai segala sesuatu yang apabila orang yang digunjing mendengarnya, dia akan merasa sakit hati. Adapun tentang ibarat memakan daging saudaranya, sebagian mufasir berpendapat bahwa itu semua karena yang digunjing tidak berdaya dan tidak bisa membela dirinya. Jadi, Al-Quran menyerupakannya dengan sesosok jenazah yang tidak bisa membela diri sama sekali. Sanksi bagi penggibah sangat berat. Salah satunya, pahala yang menggibah pindah kepada orang yang dibicarakan. Dan dosa-dosa yang dibicarakan pindah kepada penggibah tersebut. Coba kita bayangkan, bagaimana rasanya memakan bangkai. Menjijikkan sekali ya, apalagi itu bangkai saudara sendiri. Namun, ada juga yang tidak sadar dengan perbuatannya itu. Bahkan menggibah menjadi sebuah kebiasaan rutin yang tidak bisa dilepaskan. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa orang yang menggibah diibaratkan memakan daging bangkai. Demi Allah, salah seorang dari kalian memakan daging bangkai ini hingga memenuhi perutnya lebih baik baginya daripada ia memakan daging saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika saya dimirajkan, saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada mereka. Saya bertanya, 'Siapakah mereka ini wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, ghibah, dan melecehkan kehormatan mereka." Hadis riwayat Abu Daud 4878. Lalu bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ghibah? Orang yang mendengarkan ghibah mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Dengan demikian, orang yang mendengarkan ghibah tidak selamat dari dosa, kecuali jika ia mengingkari dengan lisannya atau dengan hatinya. Sebaiknya kita meninggalkan majelis atau tempat yang tengah menggibah tersebut. Jika tidak, kita bisa memutusnya dengan mengalihkan ke pembicaraan yang lain. Karena orang yang diam ketika mendengar ghibah, maka ia termasuk bergabung dengan pelakunya. Ibnu Mubarak mengingatkan agar pergi meninggalkan ghibah. Pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Setiap orang memiliki cacat, kekeliruan, kesalahan, dan aib masing-masing. Oleh karenanya, ia mengingatkan agar kita tidak merasa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Daripada mengurusi aib orang lain, mengapa kita tidak menyibukkan diri dengan aib sendiri? Jagalah hak dan kehormatan saudaramu, ujarnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang membela daging kehormatan saudaranya dari ghibah, maka menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Barang siapa yang berkata tentang saudara mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada lumpur ahli neraka, sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sahabat muslim
agar kita terjauhkan dari dosa ini, yaitu ghibah. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke neraka disebabkan mereka tidak mampu menahan lisan mereka dari ghibah. Lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah saat ini, hanya kepada Allah Ta'ala kita meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.